Ini 5 Maret 2025 balik ya. Kita dengan pembahasan XAUSD. Teman-teman bisa perhatikan ini adalah pembentukan XAUSD yang terjadi kemarin. Kalian ingat previous daily high dihajar 2895, going really strong, bullish momentum with no hesitation. Dan kali ini kita bisa ngelihat ada area-area yang menarik juga ya. Pertama, saya akan tarik di level ini yang tahan terakhir. Kalau misalkan lihat, ini adalah di 2930. Untuk highest semalam yang kalau misalkan kalian lihat dari pembentukannya itu di 2927. Ya, this is 2927. Jadi 2930, 2927 ini menyimpan wangi-wangian tersendiri teman-teman yang bisa dimanfaatkan for selling position. Kalau misalnya kita ngomong previous daily low-nya dari yang hari kemarin ada di 2882, teman-teman bisa perhatikan di sini. Jadi 2927, 2882 pergerakan hari ini dia masih dalam inner liquidity-nya. Kalau kalian lihat tentu dia kembali masuk. Ini kan base terakhir yang saya bilang kemarin sama teman-teman bahwa seandainya dia break this level, ini tentu akan mengalami penurunan yang signifikan. Dia break this one, tapi nextnya dia balik. So this one only freak breakout bisa kita nyatakan. Dan kita bisa ngeliat ini sebagai liquidity grab. Apakah ada potensial dia terus melanjutkan penguatan? Ada. Sangat amat ada teman-teman sekalian. Ya, makanya saya bilang sampai di detik ini saya nggak pernah berubah. Tendensi saya selalu bullish untuk XAUUSD. Artinya apa? Artinya still looking for buy position dalam XAUUSD. Nah, nanti kita tinggal ngeliat di time frame yang lebih rendah untuk potential entry-nya. Kalau kita ngomongin H4 kita ngomongin naked chart. Di naked chart kalian bisa perhatikan di sini ada beberapa hal yang menarik, termasuk kalian bisa ngelihat ada base ya, ada base yang terbentuk sebelum dia bullish momentum, baru dia drop signifikan. Walaupun tidak begitu jauh dropnya, tapi kita bisa melihat adanya pembentukan base baru lagi. So it's base, rally, base, dan we need to wait. Apakah dia akan melanjutkan penguatan atau tidak? Base yang di kanan ini serupa dengan yang terjadi di sebelah kiri. Artinya memang ada supply yang menahan untuk dia tidak lebih tinggi daripada level tersebut. Ya, tidak bisa untuk nge-abuse sampai 2930-an sekian, 2937, 2940 belum bisa. Tapi ini menjadi area yang menarik untuk kita perhatikan seandainya kita perlu untuk entry nanti. Kalau kita ngomong dia satu tempat kita menjalankan trade yang kita ingin jalankan. Beberapa akan saya hapus karena irrelevant. Sudah irrelevant. 2904 ini tidak irrelevant, masih sama. Ya, ini adalah kalian bisa perhatikan dan benar-benar kalian bisa perhatikan karena ini level yang kemarin saya jadikan area untuk selling position. Tidak kemakan area selling position. Kan ada yang nanya, emang iya dijadikan selling position, kok nggak di sell di sana? Jawabannya adalah karena bullish yang di sini. Bullish ini hajar langsung, dia tidak meninggalkan apapun. Tapi kalian bisa perhatikan up, drop, ketahan, up, drop, ketahan. It means 2904, 2902 ini wangi teman-teman, bagus. Kalau misalnya kita change to garis, kalian bisa perhatikan sebenarnya paling bawah di sini ada di 2903. Tapi patokan saya sederhana, selama 2904 nggak di breakout. So kalau kalian tanya buy pertama saya atau buy terdekat saya di mana, jawabannya adalah di 2904, 2902. Selama 2904-nya tidak di breakout di H1. Jadi buy high risk pertama kita di sini. Ya, ini adalah our first high risk for buying position. Sell high risk-nya di mana? Ya, sebenarnya hampir mirip kayak semalam 2918, 2920. Ini kalau teman-teman ingat adalah level yang saya pertahankan untuk area entry sell. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah kita sell cuma sekali, selebihnya dia break, lalu nextnya adalah moment news, jadi nggak bisa kita abuse lagi dalam tradingannya. Cuman yang perlu untuk kita ketahui saat ini akan ada pergerakan base di mana nanti ketika dia berhasil breakout, it will be strong up and only. Kita usah ngambil Fibonacci retracement, anggap kita tarik di swan sampai paling bawah. Maka kalian bisa ngelihat 2918, sebenarnya ini 2917 ya. 2917 itu adalah 618 dan 2922 itu adalah 79-nya. Jadi saya akan pecah ini menjadi dua level. Ya, pecah menjadi dua level sebagai level baru untuk entryan sell-nya. Sell pertama adalah 2917, 2919. Sell kedua adalah 2922, 2924. Dah. Jadi ini saya patok. Di sini 2917 sampai ke 2919. 2919 saya taruh. Iya, baru atasnya adalah 2922, 2922. 2922 sampai 2924. Nah, dua area sell saya yang paling dekat teman-teman sekalian. Memanfaatkan dari mana? Memanfaatkan from this level. Kalian bisa ngeliat di sini ada equal lows.
Dan di sini tentu akan ada yang nahan untuk dia tidak break lebih lanjutan. Sebenarnya sama aja kalau misalnya kalian tarik from this level dari sebelah kirinya ini, ya sama aja dari sebelah kirinya ini sama mempertahankan di level yang sama, tidak ada perubahan. Pun juga sama yang ini kan, sih. Jadi kirinya tuh sebenarnya masih mempertahankan, di mana kanannya terbentuk lagi. Kalau kalian lihat apakah potensi yang namanya inverted head and shoulders, potensial. Makanya kalau misalnya dia break hajar ke atas, tentunya akan really strong, going up and up strong only. Oke. Sekarang kalian perhatikan within this one. Ini kalau selesai tarik 79-nya di 2891, jauh. Ya, 2891. Dan ada base lagi di bawahnya di 2882. Jadi ini adalah area buy kemarin saya, kalau misalnya teman-teman ingat. Ini 2892, 2891, 2899. Sebentar saya do it again. Around 2892 kan? Around 2892, ini pasti 2892 atas ini. Iya, 2892, 2893, dan below the lower one is 2889. It's actually the same lah. Jadi kita 2891 sampai ke 2893 adalah level yang akan saya manfaatkan untuk buying. Dan nanti level lebih bawahnya lagi di sini, di base bawah. Ini kan sebenarnya ngebentuk base ya teman-teman. Jadi rally, base, dan dia rally kembali. So, ini juga menarik untuk kita perhatikan. Nanti ya saya lagi marking aja 2882. Now, sudah terbentuklah semua area-areanya. Ya, sudah terbentuklah semua area yang kita harapkan. Harapkan buat apa? Harapkan buat entry. Pertama adalah area sell position saya ada dua. 2917, 2919 high risk selama 2917 nggak di breakout dia 1. 2922, 2924 high risk selama 2922 nggak di breakout dia 1 juga. Ini adalah dua level utama. Buy pertama 2904, 2902, selebihnya sell continuation. Ya, kalau misalnya dia break 2902, ini kita sell continuation. Jadi start dari 2901. Atau 2900 kita sell continuation. Kenapa? Karena harapannya adalah dia akan drop terus sampai ke 2893. So next buy-nya 2893, 2891 sama 2893 nggak di breakout D1. Jadi cuma 4 zona ini, 1, 2, 3, 4 dengan tambahan sell continuation di 2901. Jadi bentuknya gini teman-teman. 2901 atau 2900 di sini. Ini akan menjadi tambahan untuk teman-teman bisa memanfaatkan sell continuation 2900 if dia breaks below-nya. Ya, simple. Nah, sekarang kita ngelihat market. Kalian tahu dalam momen sideways seperti ini tentu dia memberikan potential entry untuk scalping only. Ya, kita coba lihat dalam lower time frame-nya apakah ada potensi scalping tersebut. Kalau di sini kalian bisa ngelihat ada minor banget ini. Minor banget level yang nahan, jadi dia drop, naik retest, terus dia drop kembali. It means salah satu levelnya ada yang menarik dan bisa kita perhatikan seandainya kita harus entry. Ya, jadi tidak-tidak kalau dia nge-retest kembali, dia akan nge-retest di sini untuk bertahan apakah bisa lanjut break atau enggak breakout. Itu adalah 2914, 2913. Ya, jadi kalau kalian tanya apakah ada area sell scalping, cuman satu zona ini aja sih, karena zona untuk lanjutannya kan dekat aja, 1719. Jadi 2914, 2913 ini akan menjadi area sell scalping, zonanya 10 pips. Untuk buy, apakah ada buy scalping? Menurut saya nggak ada. Kenapa nggak ada buy scalping? Karena nggak jauh juga sebenarnya dari 2904-nya. Ya, dan nggak perlu saya turun-turunkan ke level-level yang lebih rendah lagi. At least teman-teman bisa perhatikan within that level. Kalian bisa ngeliat juga itu tails-nya aja. Ya, that's only the tails. Dia cuma naik makan tails-nya lalu dia drop kembali. Kalau misalnya saya ganti ini menjadi garis, sebenarnya dia sekarang lagi nge-retest the body itself. Artinya kalau dia nggak mampu untuk nge-break level 2911 ya dia drop aja di M15-nya. Tapi nggak perlu kita makan sedetail itu. Jadi saat ini scalping cuma ada satu zona aja, 2914, 2913. Selebihnya only doing on the high risk and then medium risk. Dimana medium risknya? Kalau misalnya saya harus entry medium risk di XAUSD. Untuk sell ya tentu within this one teman-teman, 2954, 2952. Itu adalah supply zone paling atas, area all time high-nya dia sendiri. Sedangkan untuk buying position tidak berubah, 2836, 2834. Only this one, semoga kita bisa berhasil. Ya, jadi teman-teman sekarang bisa kita tarik kesimpulan, ada base. Ini rally, bikin base lagi, means kita nunggu. If dia berhasil break lanjut bullish, maka pembentukannya sangat-sangat bagus karena pembentukannya menjadi flag pattern. Dan flag pattern ini dia up, top, potensial bullishnya lebih signifikan, sampai 2934 bisa dihajar sampai sana.
Namun jika base-nya drop ke bawah, maka dia akan makan untuk area buy yang ada di below ini, 893 dan 891. Oke, so sekali lagi saya ulangin, 2917, 2919, 2922, 2924 adalah dua zona sell high saya selama 2917 nggak di breakout di H1 dan 2922 nggak di breakout di H1. Untuk buy 2904, 2902 selama 2904 nggak di breakout di H1, 2893, 2891 sama selama 2893 nggak di breakout di H1. Untuk medium risk 2836, 2834 dan 2954, 2952. Only that. Scalping 2914, 2913. Seperti biasa teman-teman, kalau misalnya saya ngomongin scalping, fokus dengan lower time frame zone only. Kalian cari 5-10 pips untuk profitnya sudah cukup sebenarnya dalam scalping. Kalau tiba-tiba kalian dikasih misalnya 30 pips, 40 pips atau di atasnya dari itu, kalian hitung sebagai bonusan. Pastikan kalian fokus dalam lower time frame untuk apa? Untuk mengkonfirmasi setiap trade yang kalian jalankan. Oke, dan ingat tadi ada sell continuation if dia break 2902. Jadi kalau dia closingannya below, bahkan dia closingannya di bawah 2901, 2900, kita start untuk for sell continuation. It will be great. Ya, thank you buat teman-teman sekalian yang sudah menonton. Teman-teman grow cow nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingannya di dalam grup. Dan teman-teman publik nanti kalian bisa tonton lagi videonya ketika saya upload untuk mappingannya khusus di XAUSD. Thank you.